Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما ودوامهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. آمين آمين يا ربال يا ربال. Alhamdulillah. Para rawuh, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, yang kita hormati, yang kita muliakan, para kiai, para ibu nyai Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam, wa ala muqaddimatihim Gus Ahmad Ashof beserta para kiai dan ibu nyai yang insya Allah selalu diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para kaum muslimin wal muslimat, jamaah lan tamu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini pulang bawa banyak barokah. Aminnya kepanjangan lagi. Oh anak-anak, alhamdulillah. Yang datang dalam keadaan sakit insya Allah pulang dalam keadaan sehat. Yang datang dalam keadaan sehat insya Allah makin sehat. Yang datang dalam keadaan sulit insya Allah pulang dalam keadaan dipermudah oleh Allah. Yang datang dalam keadaan senang makin senang insya Allah. Dan mudah-mudahan yang masih banyak cicilannya, mudah-mudahan cicilannya mudah, ringan, utangnya lunas. Masya Allah, niki suara hati niki. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat, dibarakati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masya Allah, malam hari ini jujur saya kaget, saya takjub dengan panjenengan semuanya, karena acara niki dadakan, tapi yang hadir kira-kira 10.000 niki. Iya, yang nyata itu ya 1000-an mungkin ya. Yang tidak nyata itu jin, setan, iblis, malaikat, insya Allah yang hadir itu puluhan ribu.
semuanya insya Allah datang memberkahi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan perayaan yang harus kita jadikan yang utama. Karena apa? Karena tidak ada kebaikan apapun itu di dunia ini kecuali sumbernya itu melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal iman karena sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang dirahmati oleh Allah karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama berkata, kalau misalnya kita itu mengadakan perayaan Isra Mi'raj, perayaan Nisfu Sya'ban, perayaan Hijrah, perayaan-perayaan yang lain, Nuzulul Quran, itu tidak mungkin kita rayakan kalau tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perayaan yang paling utama dari semuanya adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu masih semangat ya? Masih? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu masih semangat, insya Allah aman ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama, la ya'rifu qadral maulid illa man 'arafa qadral maulud. Tidak ada yang tahu kedudukan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang yang tahu tentang orang yang sedang dirayakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang yang merayakan Maulid itu adalah orang yang tahu hakikat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang mulia. Beliau adalah manusia pilihan Allah, manusia yang sempurna. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan Kanjeng Nabi Muhammad. Fisiknya, parasnya adalah paras dan fisik yang paling sempurna. Hatinya, batinnya adalah batin yang paling sempurna. Akhlaknya, sifatnya adalah akhlak dan sifat yang sempurna. Oleh karena itu Al-Imamul Busiri beliau berkata, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Dialah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna lahirnya dan batinnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah sempurna lahir dan batinnya Kanjeng Nabi, tummastafahu habiban bari'un nasami. Beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita merayakan Maulid Nabi, ingat bahwa yang sedang kita rayakan ini adalah kekasih Allah. Yang kita rayakan adalah kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita merayakan, kalau kita senang dengan kekasih Allah, insya Allah Allah juga senang dengan kita. Halo ibu-ibu, Masya Allah. Pakai dada-dada juga nih. Alhamdulillah, insya Allah sehat afiat ya. Ini saya tanya, yang hadir ada yang main handphone lagi? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Yang hadir ada yang tidur? Ada. Insya Allah yang tidur sehat afiat. Insya Allah berangkat haji. Hajinya ke Pucung. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah,
Perhatikan ya, jadi kita ini merayakan perayaan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita merayakan perayaan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka itu insya Allah akan membuat Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita. Dan itulah yang kita harapkan di setiap majelis maulid. Kita bukan lebih jauh dari Allah, tapi kita ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, niki kalau saya tanya kepada para hadirin, halo, saya tanya niki, kalau ada undangan maulid Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam akan mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam 3 malam. Halo. Niki kira-kira ada yang rawuh niku? Insya. Yang mau rawuh angkat tangan nih. Wah, ini agak ragu nih. Masya Allah. Niki yang rawuh ya 20 orang. Undangan maulid jam 3 malam. Ada yang mau hadir? Oh enggak, sepakat ini. Kalau yang sebelah sini enggak ada yang mau nih. Kalau yang sini 10 orang. Ini Masya Allah 5 orang. Masya Allah. Undangan maulid jam 2 malam. Ada yang hadir? Ada? Ada, Masya Allah 5 orang yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada perayaan maulid jam 2 malam, ada. Itu diadakan maulid Nabi jam 2 malam. Yang hadir ya ada. Masya Allah. Saya mau tanya, ini orang yang merayakan maulid jam 2 malam, niki saya nopo mboten niki. Saya nopo mboten. Tapi ada orang yang kritik, yang komentar, biasa netizen. Bilangnya, Masya Allah, ini orang yang mengadakan maulid jam 2 malam orang-orang yang tidak waras. Jenengan setuju napa mboten? Ya, saya jawab, orang-orang yang mengadakan maulid Nabi jam 2 malam, jam 3 malam adalah orang-orang yang paling waras. Ya napa nggih? Yang tidak waras itu orang yang bangun jam 2, jam 3 nonton Liverpool Manchester. Nah, ini agak kurang waras. Termasuk yang ngomong ini bangun malam bukan tahajud, nonton. Halo. Yang paling waras itu orang yang bangun malam ibadah kepada Allah. Salat tahajud, baca Quran, baca maulid, zikir. Ngaten nggih, Pak? Ini orang yang paling waras. Orang yang paling waras itu adalah yang memanfaatkan setiap waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam hari. Alhamdulillah. Dulu Bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu orang soleh. Ada satu orang soleh itu setiap malam beliau bangun. Tapi beliau itu setiap malam itu ba'da sholat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kira-kira niku dari jam 3 sampai subuh. Dari jam 3 sampai nopo? Subuh. Bangunnya jam 3 sholat tahajud. Setelah sholat tahajud dia berdoa kepada Allah dari jam 3 sampai subuh. Niki yang saya nopo mboten niki? Niki yang saya. Semoga kita termasuk insya Allah bisa mengikuti ya, menjadi orang yang bangun malam tahajud banyak berdoa kepada Allah. Cuma yang unik dari orang ini, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya agak-agak aneh. Biasanya ya kalau ibu-ibu apalagi sudah dekat jatuh tempo, itu ibadahnya makin kuat nih, ya ibu-ibu. Masya Allah tahajudnya sampai nangis-nangis biasanya nih. Kalau misalnya sudah dekat jatuh tempo. Beliau Masya Allah setiap malam bangun tahajud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya agak aneh. Kalau kita kan ya Allah
berikanlah kami kemudahan dalam rezeki, amin Allahumma. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang istiqomah, amin Allahumma. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, amin Allahumma. Ini adalah doa-doa kita. Tapi kalau beliau berdoa, ini doanya agak aneh. Apa doanya? Ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah. Dan dengan bayangkan nih bapak-bapak ibu-ibu, ana ya Allah itu artinya saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah, saya wahai Allah. Ini doanya kayak gitu. Dari jam 3 sampai subuh doanya kayak gitu. Jenengan kalau ketemu orang yang kayak gini, kira-kira niki penilaian jenengan kinten bapak-bapak ibu-ibu. Niki orangnya mohon maaf niki waras napa mboten niki? Menurut jenengan niki orang waras napa mboten? Orang doanya amin ya Allah. Ana ya Allah. Ana ya Allah. Ana ya Allah. Aku ya Allah. Aku ya Allah. Aku ya Allah. Dan suaranya banter. Keluar rumah itu orang-orang dengar, ini orang doa apa ini? Sampai berapa hari akhirnya nopo? Akhirnya orang ini didatangi oleh warga. Dikhawatirkan ini ajaran sesat. Ini doanya kok kayak gini, atau orangnya ini mungkin kurang waras, makanya didatangi. Tabayun, klarifikasi, akhirnya pas didatangi, terus ditanya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah. Dia bilang begini, dia membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa di sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah menunggu hamba-hambanya untuk meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada pada malam ini orang yang istighfar? Pasti aku akan ampuni. Amin Allahumma. Wahal min taibin, apakah ada orang yang mau tobat? Fa'atubu alaih, pasti aku akan terima tobatnya. Amin Allahumma. Wahal min sa'ilin, apakah ada orang yang mau minta, punya hajat? Fa'utiyahu su'lahu, pasti aku akan berikan hajatnya. Amin Allahumma. Ini hadisnya Kanjeng Nabi. Allah menawarkan, Allah menawarkan, siapa yang mau istighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka saya jawab, ana ya Allah. Halo, sampun nyambung nopo dereng niki? Sampun ngantuk niki. Sampun nyambung nopo dereng? Ana ya Allah, aku ya Allah. Allah menawarkan, ya sudah, aku terima. Siapa yang mau istighfar? Saya ya Allah. Siapa yang mau tobat? Saya ya Allah. Siapa yang punya hajat? Saya ya Allah. Niki waras napa mboten niki? Sangat waras. Amin Allahumma. Mau diamalkan bapak-bapak ibu-ibu? Jangan. Niki kisah mawon nggih. Ini intinya nopo, pelajarannya bahwa waktu malam itu adalah waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang memiliki keistiqomahan bangun malam ibadah kepada Allah, niki insya Allah orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Salli
biasanya suara saya bagus, kebetulan mic-nya kurang bagus. Enggak, ini mic paling bagus yang saya temui di sini. Masya Allah, Gunung Kidul super, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini suara saya pelan tapi kedengaran ya bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita ini di majlis maulid ini selain kita hadir dalam rangka senang, dalam rangka ingin menjalin hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempatan ini juga kita manfaatkan untuk minta ampun kepada Allah. Tidak ada satupun dari manusia kecuali dia punya dosa. Tidak ada satupun dari manusia kecuali dia punya kesalahan. Oleh karena itu Al-Habib Ali Al-Habasyi, pengarang Maulid Simtud Durar, mengatakan wadal waktu yal asi idza batatu. Waktu ini yaitu waktu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pendosa, ya kita semua para pendosa, ini adalah waktu yang tepat untuk taubat kepada Allah Subhanahu. Kita berkumpul di sini di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam merayakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah siapapun yang bertobat dari kita pada saat ini, tobatnya diterima oleh Allah. Ini waktu yang paling tepat, kata Habib Ali Al-Habasyi. Makanya yang datang di sini insya Allah yang bawa dosa banyak, pulang dosanya ditinggal mawon ya. Dosanya ditinggal, pulang dalam keadaan bersih tanpa dosa. Yang datang di sini ibadahnya istiqomah. Tapi mungkin maksiatnya juga istiqomah. Insya Allah pulang hanya istiqomah ibadahnya, maksiatnya ditinggalkan. Amin Allahumma. Inilah yang ingin kita raih di dalam majlis ini. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Niki sampun apa malih niki? Sampun apa malih? Bapak-bapak, lanjut ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sempurna, fisiknya sempurna, sehingga dikatakan oleh para ahli sejarah, mereka menukil hadis-hadis dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat itu tidak berbeda tentang keindahan dan ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat semua sepakat. Halo. Para sahabat semua sepakat bahwa beliau adalah orang yang paling tampan. Niki penjelasannya begini. Kalau jenengan misalnya hadir bapak-bapak di sini, ada yang bilang jenengan tampan. Apakah mesti semua orang bilang jenengan tampan, bapak-bapak? Tidak mesti ya. Ibu-ibu misalnya dibilang cantik, apakah semua orang bilang ibu-ibu cantik? Tidak mesti ya. Tapi Nabi Muhammad SAW, siapapun yang hidup di zamannya Kanjeng Nabi, berkata bahwa beliau adalah orang yang paling tampan. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang paling sempurna, fisiknya sangat sempurna. Dikatakan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak terlalu gendut dan tidak terlalu kurus. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang niki ideal. Napa? Ideal. Kulitnya putih, Kanjeng Nabi Muhammad. Putih kemerah-merahan. Halo. Kulitnya apa?
putih kemerah-merahan. Kalau yang bicara niki hitam kebiru-biruan. Yang bicara ini warnanya memang kayak gini, ciptaan Allah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadul launi musyarraban bi humrah. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, badannya Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan. Niki ganteng apa mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Ganteng apa mboten? Ganteng. Padahal zaman dulu belum ada serum, belum ada retinol, belum ada krim pagi, krim malam, ya ibu-ibu. Belum ada lotion, masker, belum ada dulu. Tapi beliau Masya Allah wajahnya sangat-sangat tampan, bercahaya, putih. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan bayangkan itu, tinggalnya di mana itu Kanjeng Nabi? Di Gunung Kidul atau di Arab? Di Arab. Sekarang Gunung Kidul Masya Allah panas ge Bapak-bapak Ibu-ibu. Gunung Kidul sekarang mataharinya 2. Saking panasnya mataharinya Gunung Kidul jadi 2. Panasnya itu berapa derajat Celcius saat ini kok? 40, 39, 41. Itu saya pantau nih Gunung Kidul, Masya Allah panas. Jangan bayangkan panasnya di Arab kalah sama panasnya Gunung Kidul. Halo? Panasnya Arab itu panas sekali. Harusnya orang yang tinggal di Arab itu kulitnya apa? Hitam. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kulitnya putih. Kulitnya itu kemerah-merahan, menggambarkan keindahan dan ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat berkata, karena Sallallahu Alaihi Wasallam ajmala man min ba'id. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok orang yang indah, yang tampan saat jauh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari kejauhan, Masya Allah Rasulullah tampan. Atau nggih? Ini saya tanya ibu-ibu, saya tampan nggak ibu-ibu? Dari jauh. Dari nopo? Dari jauh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tampan dari jauh. Wa ajmal wa ahsan man min ba'i min qarib. Semakin dekat Rasulullah, semakin terlihat ketampanan dan keindahan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak beda dengan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita jauh masih aman. Halo, kita masih aman jauh. Tapi kalau dekat, oh kelihatan itu jerawatnya, tompelnya, panunya, bopeng nih, bekas-bekas jerawat itu kelihatan. Ibu-ibu flek-fleknya itu kelihatan kalau dari dekat. Kanjeng Nabi semakin dekat semakin tampan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi kita Muhammad. Makanya kalau orang-orang zaman sekarang nih banyak tipuan, ya ibu-ibu, banyak tipuan, apalagi kamera pakai filter. Masya Allah, aib-aib muka ditutupi gitu. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya benar-benar sempurna. Kalau orang-orang zaman sekarang dari jauh, Masya Allah seperti Madonna, semakin dekat seperti mak lampir. Nah, itu kalau zaman sekarang. Tapi insya Allah yang hadir di sini semuanya soleh-soleha, wajahnya cantik, hatinya cantik. Amin Allahumma. Soalnya orang yang sholawatan itu insya Allah hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niki Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau secara fisik sudah sempurna. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, insya Allah itu ada kesempatan yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika kita mendapati, mendapati ada orang tampan di muka bumi ini, Masya Allah kita kagum dengan ketampanannya.
termasuk cara kita untuk meningkatkan keimanan, kita yakin bahwa dia masih jauh dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih jauh. Meskipun dia paling tampan menurut kita, dia masih kalah jauh dengan kanjeng Nabi. Karena ketika kita mengakui, beriman, yakin bahwa kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu fisiknya sempurna, maka insya Allah iman kita bertambah. Amin Allahumma. Ini termasuk yang mungkin banyak luput dari kita. Kita hanya mengkaji tentang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fisiknya, tapi kita tidak mengambil pelajaran dari situ. Pelajarannya di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kali kita melihat orang tampan, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad jauh lebih tampan daripada dia. Ngaten nggih? Niki amalannya seperti itu. Supaya apa? Supaya iman kita bertambah. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung ke bagian yang kedua. Karena di sini saya diberikan kesempatan, kata Gus Asof, sampai jam 1:30. Yang siap cuma satu orang. Insya Allah ngatur ya, sampai jam 1:30. Tapi saya mohon diri, tak bilang jangan 1:30, 1:30 aja. Sekalian malam subuh ya ibu-ibu. Nah, insya Allah kita segerakan ya, kita bahas dari sisi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam Maulid Sidrah, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang paling baik fisiknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Fisiknya kanjeng Nabi sudah kita bahas sedikit. Kalau kita bahas tidak cukup waktu. Sekarang kita akan bahas bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini bisa dicintai oleh Allah, bisa dicintai oleh manusia. Amin Allahumma. Tapi ingat, kita juga bisa dibenci oleh Allah dan bisa dibenci oleh manusia. Nggih napa mboten? Karena apa? Karena bedanya kita dengan kanjeng Nabi, kalau kita itu ada kelebihan, ada ada kebaikan, ada Halo. Makanya kalau misalnya ada yang kenal kita sekilas, yang kelihatan dari kita yang baik-baik, orang yang kenal kita ini senang sama kita, napa mboten? Senang apa mboten? Kalau yang kelihatan apa yang baik? Baik. Tapi kalau misalnya sudah berteman lama, halo bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah, sebelum menikah niku, masya Allah, mesra. Ya ibu-ibu, tulis suratnya dibaca berkali-kali. Suratnya dibaca berkali-kali, mesra, romantis. Tapi setelah menikah, tambah mesra, suratnya hilang. Sebelumnya manggil sayang. Pas sudah menikah panggilnya gembrot. Nah, itu kalau kenapa seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu? Karena sebelum kita menikah itu yang kita perlihatkan yang baik-baik, kata nggih. Sifat asli kita itu belum kelihatan saat kita menikah. Sebelum kita menikah, saat kita menikah semuanya kelihatan. Makanya yang buruk kelihatan, yang baik kelihatan. Sehingga ya responnya seperti itu. Orang bisa senang dengan kita, bisa juga benci dengan kita. Kalau yang dilihat baik, maka dia akan senang dengan kita. Kalau yang dilihat buruk, maka dia akan benci dengan kita. Beda halnya dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam dirinya hanyalah yang baik-baik. Alhamdulillah. Makanya kalau kita baca sejarah kehidupannya kanjeng Nabi,
akhlaknya Kanjeng Nabi, pasti kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita baca adalah kebaikan, kesempurnaan, keindahan. Ngaten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Makanya insya Allah sedikit di majelis ini saya ingin sampaikan salah satu akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan akhlak ini membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Akhlak ini selain akhlaknya Rasulullah yang paling mulia, dan juga akhlak ini apabila kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan dicintai oleh Rasulullah. Niki napa bapak-bapak ibu-ibu, apa akhlak tersebut? Disebutkan oleh para ulama kita adalah perhatian kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian. Kalau bahasa Gunung Kidulnya care. Nopo? Care. Kalau orang Inggris bilangnya I don't care. Wah, saya tidak peduli. Care berarti peduli, perhatian kepada sapa sinten umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat perhatian, sangat peduli dengan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki ada sebuah kisah. Ini sebuah kisah, dikatakan bahwa satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bapak-bapak ibu-ibu, pernah berada di pasar. Di sini pasarnya dekat apa buatan ini? Dekat. Ada yang jualan di pasar? Banyak. Mayoritas. Insya Allah jualannya laku, insya Allah. Barokah maulid ya. Rasulullah pernah berada di depan pasar. Tiba-tiba beliau melihat ada satu orang. Ini orang kelihatannya bingung. Dia maju, dia mundur. Dia maju, dia mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Wah, ini orang bingung ini. Langsung disamperin oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Maka dijawab oleh orang itu, Waalaikumsalam. Kenapa kamu seperti ini? Maju mundur, maju mundur. Kenapa kamu bingung? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh orang itu, wahai Rasulullah, saya ini budak. Saya diperintah oleh majikan saya untuk belanja di pasar. Halo. Saya diperintah oleh majikan saya untuk belanja di pasar, tapi uangnya jatuh. Sekarang saya bingung. Saya masuk ke pasar, tidak punya uang. Saya mau pulang, takut dimarahi sama majikan saya. Iklan ini, iklan. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo yang mau belanja, monggo nih, yang mau beli bakso, insya Allah semakin segar, sehat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian apa? Orang ini ternyata budak, kehilangan uang, ingin belanja, tidak punya uang, mau pulang, takut dimarahi sama majikannya. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Akhirnya orang ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini? Berapa uangmu? Sekian wahai Rasulullah. Ya sudah, langsung dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu-ibu, misalnya nih, misalnya ada orang ke pasar, terus uangnya jatuh. Yang jatuh 1 juta. Yang jatuh berapa? 1 juta. Terus curhat ke jenengan, ini uang saya jatuh 1 juta. Jenengan bantu napa mboten niki? Bantu napa mboten? Bantunya 2000. Bantunya berapa?
2.000 ongkos pulang. Nabi Muhammad SAW ini Masya Allah si budak dibantu oleh Kanjeng Nabi. Dikatakan bahwa uang yang dikasih itu banyak, dinar. Nopo dinar ini? Emas. Jadi potongan-potongan emas. Jadi potongan-potongan emas itu dikasih kepada budak itu supaya bisa belanja. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, yang dibantu siapa nih? Budak. Budak ini adalah manusia tapi bisa diperjualbelikan. Manusia yang tidak bisa memiliki sesuatu itu namanya apa, Bu? Budak. Rasulullah SAW membantu budak. Apa yang menjadi tujuan Rasulullah? Apakah Rasulullah ingin mendapatkan kebaikan dari budak? Halo? Tidak. Rasulullah tidak mengharapkan kebaikan dari budak. Kalau yang dibantu oleh Rasulullah adalah orang kaya, mungkin suatu saat orang kaya ini akan bantu Rasulullah. Tapi yang dibantu oleh Rasulullah ini budak. Maka bisa kita pastikan bahwa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki yang harus kita pelajari dari Kanjeng Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau bantu orang niku, perhatian peduli sama umatnya Kanjeng Nabi, niki adalah akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya mau membantu saja. Yang paling penting dari semuanya adalah ikhlas dan tulus membantu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang minta-minta ke jenengan, minta-minta nih, biasa kan? Di jalan ada orang susah minta-minta. Saya mau tanya nih, keikhlasan jenengan di kantong jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada uang 100 ribuan dan ada uang 2 ribuan. Jenengan kasih yang mana nih? Kok sepakat nih? 2 ribu atau 100 ribu? Kalau misalnya yang di kantong semuanya 100 ribu dikasih enggak? Oh, wah ini masih jauh kita nih. Masih jauh ya ibu-ibu, masih jauh dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu beliau membantu orang yang membutuhkan. Niki, ini yang harus kita catat. Kemudian ikhlas di dalam membantu, bukan berharap kebaikan dari orang itu, tapi berharap kebaikan dari Allah. Atau nah ini contoh zaman sekarang. Orang-orang kalau ingin memberikan bantuan biasanya maunya itu namanya diumumkan. Halo, mengumumkan nama itu boleh atau tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh, insya Allah boleh. Cuma yang penting niatnya lurus, niatnya tetap ikhlas karena Allah. Saya niat ketika saya sedekah untuk Masjid Naboni As-Salafiyah Darussalam, saya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tulis nama saya supaya orang-orang lain termotivasi untuk nyumbang. Ngaten nggih? Niki boleh, niki saya. Cuma kalau ada orang nyumbang ditulis namanya, tujuannya supaya pamer kepada orang lain. Nah niki namanya riya. Na'udzubillahi min. Orang yang riya alias tidak ikhlas, amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya zaman dulu masalah ikhlas sampai sekarang niki adalah PR seumur hidup. Sebuah anekdot bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau Jumatan nih bapak-bapak, biasanya Jumatan itu kita ada pengumuman sumbangan.
Atau misalnya masjidnya sedang dalam pembangunan, biasanya penyumbang-penyumbang niku ditulis namanya, diumumkan. Bapak Doni 50 sak semen. Masuk? Masya Allah. Bapak Eko 10 juta. Amin Allahumma. Ada nggak seperti itu? Diumumkan. Contoh nih, Masya Allah, ini anekdot tadi. Katanya ada yang mengumumkan dari pihak takmir masjid. Ini kita bicara tentang keikhlasan, ge. Contoh nih, pengumuman sumbangan 10 juta atas nama Bapak Haji Eko. Ada yang komentar biasanya, ini orang pamer, ini orang gak ikhlas, masa sumbangan pakai. Masya Allah. Ini yang tidur sudah bangun ini. Mangga cacat tuh, barokah insya Allah ya. Masya Allah. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, ada orang yang sumbangan 10 juta atas nama Haji Eko. Ada yang nopo komentar, ini orang pamer, riak, ndak ikhlas. Bapak Haji Agus 20 juta. Wah, ini orang riak, pamer. 30 juta atas nama hamba Allah. Wah, Masya Allah. Ini orang yang komentar bilang, ini baru bagus nih. Sumbangan tidak tulis nama, itu saya nih. Itu saya. Nah, ini juga tipis-tipis ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi memang masalah ikhlas ini tidak mudah. Makanya saya katakan ikhlas itu adalah PR seumur hidup. Insya Allah kita yang ada di sini sedikit demi sedikit bisa mengamalkan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagi-bagi kepada sesama kaum muslimin, kepada umatnya Kanjeng Nabi, peduli. Kalau misalnya sekarang di Indonesia sudah ada gerakan nasi Jumat, usahakan bukan cuma Jumat. Nanti hari Senin makan apa orang-orang susah nih? Hari Selasa gitu. Jumat bagus, tapi kalau bagusnya itu setiap hari. Kita misalnya setiap ibu-ibu yang hadir di sini punya program setiap hari bagi 2 bungkus sama orang susah. Insya Allah jenengan akan dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Katen mawon nggih bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya. Yang hadir insya Allah pulang bawa banyak barokah, dan mudah-mudahan jenengan semakin istiqomah untuk menghadiri majlis-majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita bubar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة
وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادي وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى خضرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحجز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صلى وسلم على هذا العبد المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم كل